Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia pada mata kuliah Matematika Diskrit. Dan di sesi kedua kali ini kita akan melanjutkan topik graf ya, teori graf di bagian yang keduanya. Nah, apa saja topik-topiknya? Mari kita simak ya berikut ini. Nah, sebelumnya ada referensi pembuatan slide ini dari buku dan presentasi Rinaldi Munir, Bapak Rinaldi Munir ya. Yang kedua adalah dari buku Rosen. Nah, subtopik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yang pertama beberapa jenis graf sederhana khusus, kemudian yang kedua representasi graf, dan yang terakhir adalah graf isomorfik. Nah, untuk yang pertama, graf lengkap ya, jenis dari beberapa graf sederhana khusus. Jadi kita akan membahas beberapa jenis dari graf sederhana. Nah, atau bentuk khusus lah dari graf sederhana. Nah, yang pertama namanya adalah graf lengkap. Apa itu graf lengkap? Yakni graf sederhana yang setiap simpulnya itu mempunyai sisi ke simpul lainnya. Atau dengan kata lain, setiap simpul pada graf sederhana ini terhubung langsung ke simpul yang lainnya. Nah, graf lengkap dengan n buah simpul itu dilambangkan dengan Kn. Nah, di sini Kn itu indeks ya n-nya. Nah, ini tuh bukan seperti ini tapi Kn. Nah, gini. Lalu jumlah sisi pada graf lengkap yang terdiri dari n buah simpul itu adalah n dikali n kurang 1 per 2. Jadi, kalau bisa diuraikan ya, sebelumnya kita sudah belajar bahwa total derajat pada graf itu bisa kita cari dengan cara 2 dikali banyak sisi, ya kan? Nah, kalau misalnya kita ingin mencari banyak sisi, nah sekarang kan kalau di sini permasalahannya jumlah sisi berapa gitu ya. Kalau kita punya n simpul, nah berarti jumlah sisi atau banyak sisi ya sama. Nah, misal kita mau mencari ini kardinalitas dari himpunan E atau kardinalitas dari himpunan sisi gitu. Sama dengan, nah ini total derajat pada graf kita bagi 2 kan ya. Total derajat pada graf dibagi 2. Nah, total derajat itu bagaimana cara mencarinya? Pastinya berapa buah simpulnya dikali dengan derajatnya, ya kan? Derajat setiap simpul. Banyak simpul dikali dengan dv. Nah, dilambangkan dengan dvi aja lah ya. Nah, dvi atau kalau banyak simpul ini bolehlah dilambangkan dengan kardinalitas himpunan V. Gitu ya. Nah, sebelumnya kan kita sudah kasih lambang ya untuk himpunan sisi dan himpunan himpunan si simpul. Nah, lalu dibagi 2. Nah sekarang kalau misalnya kita punya banyak simpulnya itu n. Nah, berapa banyak atau jumlah derajat setiap simpul itu berapa? Nah, sekarang karena setiap, nah di sini ada beberapa contoh ya, beberapa contoh dari graf lengkap. Nah, lihat di sini kalau K1 itu dia punya 1 simpul dan 0 sisi, ya kan? Kalau di sini K2 dia punya 2 simpul dan 1 sisi. Kalau di sini dia punya K3 3 simpul, K3 itu dan punya 3 sisi. Nah, dan seterusnya. Nah, namun di sini bukan itu, patokan kita bukan sisi ya, tapi derajat. Coba perhatikan derajatnya. Di sini yang pasti derajatnya 0. Nah, kalau di sini derajatnya berapa? 1 ya. Untuk setiap simpul itu punya 1 derajat. Nah, jadi si satu simpul ini akan terhubung langsung ke simpul yang lainnya. Jadi kalau dia 2 simpul, berarti si satu simpul ini punya hubungan ke satu simpul yang lainnya. Kalau dia punya 3 simpul, berarti satu simpul punya 2 hubungan ke simpul yang lainnya. Nah, artinya di sini ada 2 derajatnya. Kalau di sini ada 1 derajatnya. Kalau di sini 0 derajat. Kalau di sini
Untuk setiap simpul punya 3 derajat. Nah, sekarang bisa ya diperhatikan, kalau nanti ada N simpul, nah berarti derajatnya ada N kurang 1 buah derajatnya. Nah, jadi di sini kita bisa kalikan DVI itu adalah banyak derajat setiap simpul adalah N dikurang 1/2. Nah, inilah cara mencari banyak sisi. Banyak titik atau banyak simpul dikali dengan banyak derajat dibagi 2 gitu. Nah, kedua ada graf lingkaran namanya. Graf lingkaran di sini artinya adalah graf yang setiap simpulnya berderajat 2. Graf lingkaran ini dengan N simpul itu dilambangkan dengan Cn. Oke, Cn itu juga N-nya indeks ya. Nah, sama dengan sebelumnya, N di sini ini melambangkan banyak simpul. Nah, ada contoh di sini. Untuk graf yang pertama kita bisa kasih lambang C3 karena ada 3 simpul. Nah, kenapa dia termasuk graf lingkaran? Karena setiap simpulnya itu punya 2 derajat. Nah, ini ada 2, ini juga 2, ini juga 2. Nah, lalu untuk graf yang kedua, ini bisa kita kasih lambang C4. Kenapa? Karena simpulnya ada 4. Nah, kenapa dia lingkaran? Karena setiap simpulnya punya derajat 2 atau punya keterhubungan langsung terhadap simpul yang lainnya, ada 2 sisi gitu ya yang berisian terhadap dia. Nah, untuk graf yang ketiga ini dilambangkan dengan C5 dan yang ke-6 ini yang keempat ini adalah C4. C6 maksud saya. Nah, C6 ya. Nah, kenapa graf lingkaran ya? Karena setiap sisinya punya derajat 2. Atau kalau bisa dilihat, dia itu membentuk suatu keterhubungan yang menyerupai bangun ini ya, bangun beraturan N sisi ya nggak sih? Nah, ini sisi 3, ini sisi 4, ini sisi 5 gitu. Atau segi N gitu ya, benar segi N. Nah, kita lanjutkan. Ada yang namanya graf teratur. Kalau graf teratur, graf yang setiap simpulnya mempunyai derajat sama. Bedanya itu derajat ya. Kalau graf lingkaran derajatnya 2. Kalau graf teratur derajatnya yang penting sama, gak harus 2, yang penting sama. Nah, kalau si tadi sederhana graf yang sebelumnya yang pertama kali itu derajatnya N kurang 1. Oke. Apabila derajat setiap simpul adalah R, nah jadi R di sini adalah derajat ya. Maka graf tersebut disebut graf teratur berderajat R. Nah, namun lalu jika terdapat N buah simpul, maka jumlah sisi pada graf teratur adalah N dikali R/2. Nah, caranya sama ya dengan cara mencari banyak sisi pada graf yang pertama tadi. Nah, kita tahu bahwa banyak sisi bisa dicari dengan banyak simpul dikali dengan jumlah derajat setiap simpul dibagi 2. Nah, di sini karena setiap simpul punya derajat sama, yaitu R, maka kita bisa ubah di sini. Nah, kalau kita punya N simpul berarti banyak himpunan V kardinalitas dari himpunan V-nya adalah N dikali banyak derajat setiap simpul. Nah, di sini dilambangkan dengan R. Nah, per 2. Makanya di sini rumusnya adalah N dikali R/2. Gitu ya. Nah, contohnya ada sebuah graf di sini kita bisa cek kenapa dia adalah graf teratur ya. Coba dilihat di sini bahwa setiap simpulnya itu ada 3 derajat ya. Nah, dan graf ini juga disebut sebenarnya selain dia graf teratur, dia sebenarnya juga memenuhi graf ini. Keempat ya harusnya. Graf lengkap. Nah, kenapa graf lengkap? Karena setiap simpul itu terhubung ke simpul yang lainnya, ya kan? Nah, karena derajatnya tadi kan 3 ya. Derajatnya 3.
Nah, kalau tadi graf lengkap kan, kalau simpulnya 4, derajatnya harus N kurang 1 ya, 3. Nah, jadi selain graf teratur, graf lengkap juga disebut dengan graf teratur. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada contoh soal untuk graf teratur ya. Berapa jumlah maksimum dan jumlah minimum simpul pada graf sederhana yang mempunyai 12 buah sisi? Dan setiap simpul berderajat sama atau berderajat sama, lebih atau sama dengan 3. Jadi dia syaratnya berderajat sama dengan aturan besar atau sama dengan 3. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa dia pasti nanti adalah graf teratur. Nah, pastinya ya, karena contoh soal graf teratur. Nah, coba ya kita periksa di sini berapa simpul yang akan kita mungkin dapatkan. Nah, oke. Pertama kali kita harus tahu dulu untuk cek ya, untuk derajat DVI-nya kita ambil 3. Karena di sini kan yang paling bawah 3. Maka kita akan memperoleh banyak simpul. Nah, banyak simpul bagaimana cara mencarinya? Ya udah, banyak sisi tadi, oke. Kita tahu tadi banyak simpul adalah N, ya kan? N sama dengan N sama dengan banyak sisi. Oke, dari mulai rumus tadi aja. Banyak sisi sama dengan banyak simpul dikali dengan DVI per 2. Nah, sekarang kalau yang ditanya itu DVI, berarti kita bisa cari kalau ditanya banyak sisi, banyak simpul maksudnya ya, kita bisa cari dengan cara 2 dikali E dibagi dengan DVI, atau 2 dikali banyak sisi kita bagi dengan total derajat. Nah, ya kan? Nah, berarti sekarang kita punya sisi 12, ya kan? Nah, kalau 12 sisi ini logikanya kita pasti nanti akan mendapatkan 24 derajat total ya. Nah, kalau totalnya ada 24 derajat dan setiap simpul punya 3 derajat, nah kita bisa langsung bagi ini dengan 3, yaitu kita peroleh 8 simpul. Nah, jadi kemungkinan yang pertama, kalau banyak derajat setiap simpulnya 3, maka simpulnya 8. Kalau misalnya kita ambil 4, setiap simpulnya itu punya derajat 4, maka langsung aja ya, ini sebenarnya untuk mengingat bagian lupa aja nih. Tapi kalau dilogikakan bisa ya. Kalau kita punya 12 sisi, berarti total derajatnya dikali 2, yaitu 24. Kita bagi dengan banyak derajat per simpul, 4, kita peroleh 6 buah simpul. Nah, sekarang lanjut. Kalau kita ambil setiap derajatnya nggak mungkin 5 ya, karena 24 bagi 5 itu tidak habis dibagi gitu ya. Makanya kita langsung ambil 6. Makanya 24 dibagi 6, kita peroleh 4 simpul. Nah, sekarang coba lihat. Kalau 8 itu masih mungkin ya terbentuk graf teratur. Nah, syaratnya di sini grafnya harus teratur nih ceritanya. Oke. Graf di soal nggak disebutkan graf teratur gitu ya. Tapi harus graf sederhana gitu, harus graf sederhana. Nah, cek kalau 8 simpul dan masing-masing simpulnya punya derajat 3, itu masih membentuk graf sederhana ya. Karena ada 8 gitu. Nanti setiap ini ada 3 derajat, oke, masih mungkin. Masih mungkin jadi graf sederhana. Graf sederhana apa? Graf yang tidak punya sisi ganda, ya kan? Ini syaratnya, ini tidak ada dia, lalu dia tidak punya sisi gelang. Nah, ini juga tidak ada. Nah, kalau simpul 8, derajatnya 3, masih mungkin ya. Nah, kemudian kalau 6, bagaimana? Masih mungkin juga. Kenapa? Karena setiap simpul itu 4, kan, derajatnya. Nah, artinya masih memungkinkan karena jumlah simpul masih kurang dari banyak derajat, gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan 4 simpul punya masing-masing derajatnya 6? Nah, 4 simpul itu punya
derajat 6. Nah, dia bakal keluar 6. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan nanti masing-masing dari sisi ini akan terhubung ke simpul yang tersisa 3. Sedangkan nah, 3 anggaplah ini yang berbeda. Jadi 3 buah simpul yang lain, sisi yang lainnya ini pasti nanti akan ada yang ganda, akan menjadi sisi ganda gitu. Makanya banyak simpul itu kalau kita mau bikin graf sederhana tidak boleh lebih kecil dari derajat setiap simpul gitu ya. Makanya untuk derajat setiap simpul 6 itu sudah tidak mungkin. Nah, jadi apalagi nanti kita ambil 8, ya kan? Nah, ini nanti simpulnya pasti makin kecil lagi kan jumlahnya, yaitu 3. Nah, ini makin tidak mungkin lagi. Jadi kita berhenti di ini, setiap simpul itu 3 atau 4. Jadi kalau pertanyaannya berapa jumlah maksimum dan minimum simpul pada graf sederhana, jadi kita bisa jawab maksimumnya 8 dan minimumnya 6. Nah, ini maksimum dan ini minimum. Gitu ya. Oke. Kita lanjutkan, ada jenis graf yang terakhir adalah namanya graf bipartit. Nah, graf bipartit ini adalah suatu graf apabila himpunan dari simpulnya itu dapat kita pisahkan menjadi 2 himpunan, yaitu himpunan V1 dan himpunan V2. Sedemikian sehingga nanti sisi pada graf tersebut setiap sisinya itu akan menghubungkan simpul pada V1 kepada simpul di V2. Nah, oke, kita lihat contoh aja nanti ya. Nah, sebentar, kita di sini katanya graf bipartit itu dinyatakan dengan bentuk gini nih, G V1 V2. Jadi kalau ada ketemu nanti seperti ini, oke, berarti si G ini berarti graf bipartit gitu. Nah, contoh yang pertama, lihat ya. Di sini ada sebuah graf dengan simpul A sampai G gitu ya. Artinya simpulnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 simpul. 7 simpul ini bisa kita bagi menjadi 2 bagian. Kenapa ini salah? Karena coba lihat ya, setiap sisi menghubungkan V1 ke V2. Nah, kenapa ini salah? Coba lihat. Di sini ada sisi. Nah, sisi ini dia malah menghubungkan simpul di dalam V1 itu sendiri. Nah, berarti ini tidak memenuhi. Dia semua sisinya harus menghubungkan simpul di V1 ke V2 gitu. Gitu ya. Jadi tidak ada keterhubungan langsung antar simpul di satu himpunan. Oke. Dan di V2 di sini ada B dengan C. Nah, ini juga salah. Menyalahi aturan. Kalau kita ambil V1-nya itu A, G, F, E, dan V2-nya itu B, C, G. Nah, lalu bagaimana caranya? Nah, kita tidak mengambil ini sebagai V1 dan V2. Lihat mana yang benar-benar tidak ada hubungan. Nah, yang tidak ada hubungan. Nah, di sini A, B, C. Ini masih ada hubungan, sorry, bukan ini. Ternyata disinilah dia. Nah, sangat mengecoh sekali ya. Nah, A, B, D itu tidak punya hubungan langsung. Terlihat ya, dia tidak punya sisi yang menghubungkan secara langsung. Nah, berarti dialah yang menjadi V1. Sedangkan untuk yang lainnya, sisanya itu adalah masuk ke V2. Karena G tidak ada hubungan langsung dengan F, dengan E, dengan dengan C maksudnya. Nah, begitu juga dengan titik-titik yang lainnya. Nah, yang ini masuk ke himpunan V2. Gitu ya. Nah, kalau sebuah graf bisa kita bagi menjadi 2 himpunan seperti ini simpulnya ya, maka dia disebut dengan graf bipartit. Nah, oke. Kita lanjutkan untuk contoh yang kedua. Makanya harus hati-hati ya melihatnya. Nah, di sini coba kita lihat
Nah, di sini kelihatan langsung ya bahwa H1, H2, H3 itu tidak terhubung secara langsung. Maka ini bisa langsung kita ambil jadi V1. Sedangkan WGE itu juga bisa kita satukan dalam satu himpunan V2 karena dia juga tidak punya hubungan. Justru dia sisi-sisinya itu menghubungkan dia dengan si himpunan yang lainnya. Gitu. Saya contoh selanjutnya. Nah, ini lebih tricky lagi mana yang V1, mana yang V2. Di sini terlihat bahwa simpul yang ada di luar ini itu punya hubungan langsung ke satu simpul yang di dalam ini. Ya kan? Nah, ya sudah, berarti yang di luar ini yang di luar ini semuanya adalah satu himpunan dia, V1. Dan satu simpul yang di dalam inilah yang disebut dengan atau yang kita jadikan himpunan yang keduanya. Gitu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, sekian dulu pembahasan untuk bagian kedua pertama. Kita lanjutkan untuk dua topik terakhir itu di video selanjutnya ya. Oke, sampai jumpa.